Oke, oke. Terima kasih kesempatannya, Morin. Undangannya menarik sekali. Selalu senang ini ya berbagi soal pemahaman atau pengetahuan tentang diri itu memang benar kata Morin nggak ada habisnya gitu. Senang aja dan kebetulan karena saya coach jadi ada mungkin pengalaman saya mendampingi teman-teman atau klien-klien saya yang mungkin bisa saya bagikan ke teman-teman gitu ya pengalaman kan jadi ada beragam jenis orang gitu ya yang kebetulan saya dampingi mudah-mudahan bisa saya bagi gitu. Nah mungkin untuk memulainya sebenarnya ini konteksnya kan tadi seperti Morin bilang ada mahasiswa baru dan ada juga mahasiswa akhir gitu ya. Betul banget Mbak, kita ada mahasiswa baru dan mahasiswa akhir. Nah jadi secara konteks itu kita punya dua kelompok mahasiswa nih ya, yang mahasiswa baru itu biasanya mereka tuh kan baru lulus, baru masuk ke kehidupan yang baru gitu ya, yang tadinya pelajar SMA lalu kemudian memasuki dunia kampus yang mungkin ada yang sama dengan sebelumnya dan ada yang beda. Nah sebenarnya kalau dilihat konteks sebagai mahasiswa baru kan ini ya sebenarnya ada yang sama dengan sebelumnya gitu ya, sebagai pelajar sama-sama punya tugas gitu ya, dulunya tugas sekolah, kemudian nanti ada tugas kuliah, lalu ada ujian-ujian juga, lalu tugas utamanya jelas menyelesaikan sekolah gitu ya, walaupun yang kemarin 3 tahun sekarang mungkin 4 atau 5 tahun, aku nggak tahu yang di kampus ini berapa tahun idealnya gitu ya. Nah tapi ada hal-hal yang berbeda di konteks ini, mungkin teman-teman yang sudah mulai kuliah juga mulai merasakan gitu ya bedanya. Secara jadwal gitu pasti lebih fleksibel gitu ya. Lalu tugasnya juga lebih beragam. Lalu belajarnya juga semakin luas, tapi juga semakin dalam gitu kan. Kalau mungkin dulu di SMA banyak tapi dikit-dikit gitu ya belajarnya. Lalu mulai bertemu dengan hal-hal sosial gitu ya, temannya lebih beragam daripada sebelumnya. Lalu nanti di kampus juga biasanya dipertemukan dengan masyarakat juga, nanti ada proses-proses atau forum-forum yang menghubungkan teman-teman mahasiswa dengan masyarakat di kehidupan nyata gitu ya. Ada nanti biasanya ada beberapa program kayak gitu. Nah, dan satu yang penting juga kalau mahasiswa ini sebenarnya juga masa transisi menuju profesi gitu ya, menuju pekerjaan tertentu. Nah, di luar itu teman-teman masih punya peran-peran yang lain juga kan, ada jadi bagian dari keluarga, jadi sahabat atau teman, lalu banyak sekali peran-peran yang ada di teman-teman, dan itu itu seperti ada banyak hal yang harus dikelola. Jadi karena itu mengelola diri sendiri, memanajemen diri sendiri itu jadi penting untuk bisa teman-teman tetap produktif gitu ya selama menjalani masa kuliah dan menyelesaikannya dengan baik. Nah, kalau untuk konteks di mahasiswa akhir mungkin yang lebih terasa adalah persiapan untuk bekerja gitu ya. Nah, mungkin saya bisa share sebentar. Bisa share ini ya. Sebenarnya kalau dalam soal karir, karena saya juga adalah coach karir, mungkin saya bisa bagi ke teman-teman ya. Sebenarnya fase-fase dalam karir itu apa saja sih? Morin, maaf tadi kok. Oh ya. Oke. Bisakah terlihat? Sudah terlihat. Oke, nah mungkin ini konteks nanti ya teman-teman, setelah kuliah itu akan ada saya mengutip dari Pak Siprin ini, dia membagi fase-fase karir itu jadi 6 fase gitu ya. Dengan membayangkan fasenya aja panjang sekali. Hal ini yang sering saya tekankan ke teman-teman muda sih yang kuliah atau yang baru lulus gitu ya. Jangan, don't worry gitu ya, perjalanan karir itu masih panjang gitu kan banyak kalau anak-anak muda sekarang kan pinginnya terburu-buru gitu ya, pingin segera dapat ini, pingin bisa ini, pingin macam-macam gitu, dan pinginnya sekarang gitu, mungkin karena pressure dari teman-teman yang lain juga banyak gitu ya. Nah
sebenarnya kalau lihat di sini saya selalu coba menenangkan, jangan khawatir, prosesnya masih panjang. Jadi kamu bisa serius tapi juga bisa santai juga gitu, karena banyak hal akan terjadi, masa depanmu masih panjang gitu. Nah, kalau dari 6 fase ini ada fase aspirasi, fase promise, momentum, harvest, anchor, dan legacy gitu ya. Nah, yang paling penting adalah di masa aspirasi ini gitu. Jadi di masa aspirasi itu masa teman-teman fokusnya itu menemukan diri gitu ya, menemukan apa yang disukai, menemukan proses-proses yang memang cocok untuk dirinya, proses belajar yang pas buat masing-masing seperti apa, lalu juga fokus untuk mengembangkan pengetahuan tentang yang digelutinya gitu ya. Jadi di fase aspirasi ini memang mulai kuliah dan sampai dengan pekerjaan pertama gitu ya. Jadi kayak eksplorasi, menemukan, mencoba, dan seterusnya itu ada di masa-masa ini. Nah, kalau mungkin untuk membayangkan karir itu sebenarnya apa sih? Kami itu di Coaching Indonesia sering menyampaikan bahwa karir itu sebenarnya bukan hanya soal pekerjaannya nanti apa, gitu. Kamu profesinya nanti apa, tapi lebih sebagai perjalanan seseorang gitu ya, kita dalam mengekspresikan diri kita dalam bentuk karya demi menjalani hidup yang penuh. Jadi artinya tidak hanya sekedar profesi yang dikenal umum gitu ya, tapi karya-karya lain gitu yang memang kita ingin buat di dalam hidup ini juga itu bagian dari kita menyiapkan karir gitu sih. Nah, ini sebagai konteks aja gitu ya. Lalu nah kemudian bagaimana sih tadi ya yang penting untuk kita bisa menemukan diri, lalu mengeksplorasi, lalu punya kehidupan yang penuh tadi sebagai tujuan dari kita menyiapkan karya-karya hidup kita. Kita kan pasti nggak mau ya hidup kita berlalu begitu saja gitu, pasti tidak mau. Nah, caranya adalah kita lebih memahami diri sendiri. Jadi kita punya pengetahuan tentang diri kita itu penting sekali, karena dengan itu kita bisa jadi lebih bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, perilaku kita, pikiran kita, dan emosi kita gitu ya. Dan kita arahkan untuk lebih produktif gitu. Jadi secara sadar kita tahu bahwa kita sedang menuju ke sebuah tujuan tertentu yang ingin kita capai gitu. Nah, lalu mungkin apa sih kemudian pengetahuan tentang diri atau self knowledge gitu ya. Nah, esensinya sebagaimana pengetahuan yang lain, mungkin teman-teman juga paham ya pengetahuan itu apa. Itu hal-hal yang memang kita ketahui gitu ya, kita dapatkan dari pengalaman, dari asosiasi, dari bukti-bukti gitu ya, dari fakta-fakta gitu. Nah, yang penting dari pengetahuan itu kan selalu berkembang gitu ya, nggak ada habisnya gitu ya. Nah, sebenarnya itu yang menjadi esensi dari kita mengetahui tentang diri kita sendiri juga. Nah, kalau di pengetahuan mungkin teman-teman bisa lihat di matriks ini, di pengetahuan itu ada ini ya, ruang-ruang hal-hal yang kita tahu bahwa kita tahu gitu ya, tapi juga ada ruang-ruang yang kita tidak tahu gitu. Baik kita sendiri tahu bahwa kita tidak tahu, atau kita sendiri tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Jadi artinya maksudnya matriks ini bisa menggambarkan luasnya pengetahuan yang bisa kita gali tentang sesuatu. Nah, itu berlaku juga dengan pengetahuan tentang diri kita gitu. Jadi informasi tentang diri kita yang kita miliki gitu, itu juga tidak ada hentinya. Jadi mengenal diri sendiri itu tidak ada berhentinya gitu ya. Mungkin ketika masa-masa teman-teman tadi di masa aspirasi itu prosesnya berbeda dengan ketika teman-teman sudah misalnya 10 tahun bekerja gitu ya. Tapi nanti pasti menemukan hal yang baru tentang dirinya juga gitu. Nah, pengetahuan diri itu macam-macam gitu ya, bisa tentang perilaku kita, pikiran kita, emosi, karakter, potensi, ketertarikan kita, atau sering dikenal dengan passion gitu ya, lalu kemudian tujuan hidup kita, kebutuhan, relationship, macam-macam gitu, kelebihan, kekurangan gitu ya, apapun yang informasi yang kita miliki tentang diri kita. Nah, sebagaimana pengetahuan pada umumnya, ruang-ruangnya juga banyak gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat di matriks ini ya. Jadi ada informasi
tentang diri kita yang kita dan orang lain tahu. Jadi sudah tahu gitu ya, sama-sama tahu. Tapi juga ada yang masih kita sembunyikan. Pasti ada lah ya yang kita hanya kita yang tahu, orang lain nggak tahu gitu informasi tentang kita. Tapi juga ada hal-hal yang kita yang masih gelap gitu, yang masih perlu ditemukan gitu, masih perlu digali. Nah, ini baik diri kita sendiri tidak tahu tapi orang lain tahu. Jadi artinya kita bisa tanya gitu ya ke orang lain tentang diri kita, atau bahkan yang sangat gelap gitu ya, bahwa ada hal-hal yang memang masih belum terbuka gitu, belum di unbox gitu istilahnya. Mungkin istilah sekarang. Nah, jadi menarik sekali memang untuk selalu mencari tahu tentang diri kita. Nah, mungkin aku bisa contohkan 2 hal gitu ya, tentang potensi atau karakter tadi, tentang informasi gitu ya, informasi tentang diri kita. Jadi kalau potensi itu teman-teman tahu secara umum ini tentang kemampuan kita yang kuat gitu ya, tetapi yang belum terrealisasikan, namanya potensi. Jadi memang perlu ditemukan dan diasah untuk kemudian memang menjadi strength kita, jadi kekuatan kita. Nah, sebenarnya itu banyak sekali pandangan tentang potensi itu apa sih gitu, dan tidak ada yang fix gitu ya. Nah, mungkin ini hanya salah satu sumber gitu ya, salah satu sumber informasi potensi itu sebenarnya apa aja sih gitu. Mungkin bisa teman-teman nanti coba cari tahu sendiri gitu ya tentang multiple intelligence. Mungkin juga udah tahu tentang multiple intelligence. Ada yang potensinya di musik, di hal-hal yang ritmik, kemudian di visual, di verbal, logik, terus gerakan gitu ya, interpersonal, intrapersonal, yang berhubungan dengan alam, lalu berhubungan dengan moral dan eksistensi, itu juga ada potensi-potensi. Nah, mungkin ada banyak ahli-ahli yang mungkin punya kategori-kategori potensi yang lain, tapi pada intinya adalah ini kekuatan atau kemampuan yang memang belum terrealisasikan. Jadi anything gitu ya, bisa kita cari tahu sendiri. Nah, lalu kalau soal karakter, nah ini biasanya kita sering bilang kepribadian gitu ya. Jadi kayak pertanyaan umumnya ya, sebenarnya saya tuh orangnya kayak apa sih? Nah, biasanya ini tentang sifat atau tentang kualitas kita, tentang kode kita tuh punya kode moral tertinggi seperti apa sih gitu, yang unik sangat mewarnai diri kita gitu ya. Misalnya ini contohnya baik hati, tidak sombong gitu ya. Orangnya jujur dan seterusnya. Gitu. Nah, dari situ sumbernya dari mana kemudian kalau kita ingin tahu tentang diri kita? Nah, mudahnya sumbernya itu ada dari 3 tempat gitu ya. Secara fisik gitu, ini yang paling gampang gitu, sumber informasi tentang diri yang kita tahu gitu secara fisik, dari tinggi, berat, warna rambut, warna mata, dan seterusnya, itu yang gampang gitu ya kita lihat. Lalu psikologi, sumber dari psikologi itu lebih ke dalam diri gitu ya. Jadi dari observasi dan penilaian kita tentang diri kita, baik dari pikiran kita, kemudian perasaan, juga ada hal-hal yang lain kayak motivasi, keinginan, dan seterusnya. Nah, bisa jadi penilaian tentang diri kita ini lahir murni dari kita sendiri, tapi juga itu bisa jadi muncul dari orang lain. Jadi orang lain menyampaikan sesuatu tentang kita, lalu kemudian kita mempercayai itulah aku gitu, itulah saya gitu. Bisa jadi kayak gitu. Lalu secara sosial, nah ini juga natural aja gitu ya, kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, baik membandingkannya itu ke atas, maksudnya ke yang lebih baik dari kita, atau yang ke bawah yang lebih kurang beruntung dari kita misalnya. Itu natural, hal-hal yang informasi tentang diri yang kita bisa cari sumbernya. Nah, sumber lain yang menarik juga adalah dari ahli gitu ya, mungkin dari psikolog, psikolog ya, ada psikolog, atau mungkin dengan terapi atau ada tes gitu ya, tes kepribadian. Teman-teman nanti mungkin akan menemukan banyak lah, kalau di Google pasti banyak tes kepribadian yang bisa diikuti secara gratis ataupun berbayar gitu. Nah, sumber yang lain itu yang mungkin sekarang lagi hype soal mindfulness, jadi mengenal diri sendiri oleh diri kita sendiri, tapi ada teknik-teknik yang membantu kita lebih bisa fokus membaca diri gitu. Nah, teknik-teknik itu ada di mindfulness begitu. Nah, sebenarnya manfaatnya apa sih gitu ya, kita tahu tentang diri kita. Nah, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, sebenarnya ini membuat kita lebih
produktif sih sebenarnya gitu. Karena dari kita tahu kita tuh orangnya kayak apa, kita tuh sukanya apa, bagaimana sih kalau kita menemui hambatan atau tantangan tuh kita akan berperilaku seperti apa, perasaan kita akan seperti apa gitu ya kalau ketemu godaan-godaan godaan-godaan lain gitu ya, selain menyelesaikan tugas misalnya, kemudian ada godaan ajakan teman dan mungkin ada film yang menarik dan seterusnya, itu kita tuh biasanya seperti apa sih perilakunya. Nah itu tuh akan punya manfaat untuk menumbuhkan atau mempertahankan motivasi tadi ya, atau mungkin untuk mengontrol emosi. Jadi kita tahu kalau udah mulai bahaya gitu ya, misalnya kita berkonflik dengan orang, kita tahu kapan berhenti atau kapan justru harus berkonflik gitu. Lalu keputusan realistis gitu ya terkait hal-hal penting di dalam hidup kita. Tadi misalnya mau ngambil jurusan apa gitu misalnya gitu ya, lalu nanti mau kerja apa pertama kali, terus nanti mau bikin skripsi tentang apa, tugas tentang apa, bikin karya apa gitu, hal-hal realistis yang itu penting dan itu pasti pertimbangannya dari salah satunya dari pemahaman tentang diri kita sendiri. Lalu manfaat yang lain jelas kita bisa menemukan kelebihan dan kekurangan kita bisa belajar terus, memperbaiki terus gitu. Nah, biasanya ketika kita sudah lebih paham tentang diri, itu bisa ditransfer ke orang lain juga. Jadi kita bisa lebih empati gitu ya ke orang lain karena tahu proses menyelesaikan tugas misalnya itu, menyelesaikan suatu tugas itu susah banget, bisa memahami orang lain juga. Dan artinya, nah kembali tadi soal kenapa sih kita harus mengenali diri sendiri. Nah, katanya kalau kita paham potensi kita, lalu kita memaksimalkan potensi kita memenuhi kodrat kita gitu ya, sebagai manusia yang punya banyak potensi, kita akan hidup dengan bahagia dan lebih berarti gitu ya. Jadi hidup kita lebih meaningful gitu istilahnya, lebih penuh gitu. Nah, mungkin itu bagian pertama ya, kenapa sih kita perlu tahu tentang diri kita dan apa sih gunanya gitu ya, konteksnya buat teman-teman yang baru menjadi mahasiswa dan kemudian yang akan segera meninggalkan status sebagai mahasiswa gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya soal seperti halnya kalau pengetahuan gitu ya, kita selalu curious gitu ya, kalau kita selalu ingin tahu apa sih, nah itu dipraktekkan untuk diri kita sendiri itu juga berlaku. Kalau kita selalu ingin tahu kita tuh kok melakukan ini sih, kok kita nggak ngambil yang itu sih, nah itu mengasah curiosity kita untuk diri kita sendiri itu perlu gitu ya, kalau memang teman-teman ingin memotivasi diri untuk meningkatkan potensi tadi yang mengasah gitu. Nah, ini sih hal-hal yang mungkin bisa dilakukan teman-teman gitu ya, untuk semakin aware tentang dirinya. Artinya dengan semakin aware semakin bisa membuat pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik gitu ya tentang diri kita untuk kebutuhan kita ke depan gitu. Nah, yang penting juga itu menumbuhkan kebiasaan refleksi gitu. Refleksi atas apa yang sudah kita lakukan. Nah, refleksi ini bisa dilakukan oleh diri sendiri, tapi juga bisa dilakukan bersama orang lain, gitu, dengan teman atau dengan misalnya kalau di konteks saya mendampingi teman-teman gitu ya yang punya punya agenda untuk merefleksikan sesuatu tentang dirinya gitu. Coach hadir di situ misalnya. Lalu terbuka gitu ya, ini sifat-sifat yang sifat-sifat yang baik gitu ya untuk kita bisa mengenal diri kita lebih baik. Namun yang juga menghalangi adalah itu biasanya yang muncul dari pengalaman saya ikut itu soal ketakutan gitu ya, takut takut melakukan sesuatu karena ada atau bayangan-bayangan atau ya ada bayangan-bayangan gagal dan kemudian ketakutan itu muncul, atau justru juga nggak peduli gitu ya, nggak peduli itu juga bagian yang perlu dihindari. Kira-kira begitu, Maureen, ini soal ini ya konteks kenapa self knowledge atau pengetahuan tentang diri itu penting.